Jadi ketapel itu sebenarnya yang sekarang udah dimodifikasi, yang udah ditentukan dia karetnya selalu di depan untuk keselamatan. Jadi ketika dia terlepas atau apa, peluru bakal iya terlontar ya. keluar. Di titik sudut ini tempat untuk membidik sasaran. Jadi sasaran itu ditempel di titik ini. Nah, peluru ditaruh di anchor point, ini didorong, nanti udah pas titik reference point ke target, kita tinggal lepas. Depan saya sudah ada puluhan ketapel nih. Pastinya mungkin kita ingin tahu kenapa sih ketapel dan ada apa dengan ketapel ini. Sekarang saya mau nanya banyak tentang ketapel. Depan saya sudah ada Mas Conai. Ya Mas ya, panggil Mas Siap, Conai. Mas Conai. Mas Conai ini, wah, suhunya ketapel di Indonesia. Ekspor urusannya ketapel, ke luar negeri urusannya Mas Conai inilah. Mas Conai apa kabar? Baik, Mas. Jadi bagaimana Mas, mungkin saya tahunya Mas Conai ini dari Twitter Mas ya, dari GNFI lah, tentang adanya pemuda Indonesia dari Depok ekspor ketapel. Bisa diceritakan Mas, bagaimana sih Mas sejarahnya bisa ketapel seperti ini Mas, akhirnya sampai ekspor? Nah, untuk pertama kali di Indonesia tuh mungkin ya di sekitar 2015-2016 udah ada nih yang main ketapel sebenarnya gitu. Dari situ orang-orang di Indonesia tuh masih belum tahu tuh ada permainan ketapel, yang mana ketapel itu bukan lagi ketapel yang seperti zaman dulu dimainkan gitu kan. Terus 2018 sekitar tahun 2018 saya mulai dikenalin ketapel sama temen. Dari situ wah, asik juga nih main ketapel, coba tembak-tembak kok nggak ada yang kena gitu. Gimana caranya saya bisa mengenakan target, ngelihat temen kok udah bisa kenain target gitu. Pada saat itu dilihat kok ketapelnya bukan kayak ketapel yang dari pohon gitu. Nah, dari situ mulai cari-cari di internet segala macam, ternyata udah populer tuh. Ada yang mempopulerkan di Inggris, di Amerika kayak gitu. Nah, dari situ udah mulai cari-cari grup-grup di Facebook segala macam. Ternyata dikenalin sama komunitas ketapel yang udah ada di Indonesia kayak gitu. Mungkin dulu kayak perlombaan tuh dalam setahun cuma ada kayak satu gitu. Sekarang tuh udah kayak hampir setiap Sabtu Minggu ada kompetisi dan perlombaan kayak gitu. Nah, sejarahnya itu dari situlah tertarik untuk ternyata ketapel ini masih bisa dikembangin di Indonesia. Terus juga belum banyak yang mendevelop si ketapel modern tersebut kayak gitu. Kan kalau ketapel yang kita tahu kan dulu kan cuma dari pohon gitu Mas ya. Mungkin kalau sekarang banyak banget beraneka ragam nih Mas. Mungkin ketapel yang paling lawas yang mana sih Mas di depan saya ini Mas? Nah, Yang kalau paling yang untuk benar-benar ketapel awalnya gitu Mas. jenis ketapel awal yang dimainkan di Indonesia tuh kayak zaman dulu ya, tradisional, masih dari cabang pohon diambil, terus mereka pakai karet yang karet pentil atau karet gitu. Gitu. Mainnya juga kayak asal ditembak gitu. Nah, ternyata pada saat ini ketapel itu yang diperlombakan kok bisa ditentukan titik untuk tembakannya kayak gitu. Kenapa bisa konsisten? Nah, Mas juga atlet Mas ya, atlet nasional Mas ya. Itu karena di Indonesia sih nasional Mas. Tapi sekarang ini udah banyak banget nih klub-klub yang mendevelop anggotanya untuk diperlombakan juga. Jadi dari dulu kayak atlet itu cuman kayak belasan, puluhan orang, sekarang kayak udah ratusan sampai ribuan orang Mas. Sekarang udah banyak Mas. Sekarang udah banyak. Ya. Mas kalau ketapel sendiri Mas, kenapa sih Mas? Kalau dulu kan kita kan lumayan ya Mas ya, mungkin generasi kita tuh masih ngerasain lah, kita pulang sekolah main ketapel. Nah sekarang ini kenapa jarang ya Mas ya? Kalau menurut Mas, apakah karena sulit untuk mencari ketapel itu atau memang karena tergusur sama elektronik Mas? Nah, untuk zaman sekarang ini kenapa anak-anak muda atau anak-anak yang masih belia gitu nggak tahu tentang ketapel, karena nggak ada edukasinya Mas. Kita nggak ada yang mewadahi kalau ketapel ini adalah bagian dari permainan tradisional sampai ke olahraga yang mungkin bisa dimainkan oleh semua kalangan juga kayak gitu. Nah, mungkin pada saat ini udah mulai nih ada klub-klub ketapel di Indonesia yang mendevelop bibit-bibit atau atlet-atlet di usia dini untuk main ketapel tersebut. Nanti merambah ke ekstrakurikuler sekolah-sekolah kayak gitu. Kalau diperlombakannya Mas, ketapel seperti apa sih Mas? Cara lombanya apakah seperti panahan yang ada bidiknya atau mungkin seperti perang-perangan gitu Mas? Nah,
Kalau kategori perlombaan di Indonesia itu biasanya seperti panah juga sih, cuma media targetnya berbeda. Kalau di sini tuh biasanya pakai kaleng susu, disusun, misalkan ada yang dari 7 sampai 10 kaleng, ditembak dari jarak 10 meter. Ada juga kategori yang spinner. Spinner tuh kayak koin digantung, ketika ditembak kalau dia kena itu muter. Aduh. Begitu. Susah juga ya Mas ya? Sulit kalau untuk perlombaan. Tadi kan juga sempat ngobrol Mas sebelum kita mulai record ini. 100 Mas ya? Bisa sampai 100 kali tembak ya Mas? Bisa sampai 100 kali, 1000 kali bisa. Mungkin bisa. Nah, ini saya unik juga ketapel ternyata pelurunya ini Mas ya? Untuk sekarang yang digunakan itu untuk perlombaan menggunakan material yang besi Mas, steel ball. Untuk di Indonesia sendiri karena peluru yang gampang didapat itu ukurannya 6 mili, jadi ditetapkan di perlombaan itu 6 atau 8 mili antara itu. Luar biasa banget Mas, ini kalau dari harga nih Mas. Oh ya, sebelum harga deh, ekspor Mas. Ekspor. Gimana Mas bisa nyampe ke go internasional Mas? Sebenarnya kalau ekspor itu enggak kayak kita setiap hari ngekspor, ekspornya tuh kayak dalam 1 bulan tuh paling cuma ada 1 atau 2 yang kita ekspor gitu. Karena ketapel tersebut ini masih masif banget kan. Orang-orang yang main ketapel ini belum banyak, tapi karena karya-karya yang unik-unik seperti ini, orang-orang di luar sana tertarik Mas. Jadi mereka coba hubungin lewat media sosial kayak dari Facebook atau dari Instagram. Kita mau pesan dengan konsep sendiri kayak gitu. Materialnya dari limbah, warnanya maunya kayak gini kita fitting, kita bikinin. Nah, dari situ posting-posting tersebut mulai tuh di negara-negara lain tertarik juga. Wah, ada juga nih dari Indonesia yang keren-keren nih. Tapi awalnya sebelum saya ekspor, udah ada pendahulu-pendahulu yang dari Indonesia juga mengekspor ketapel tersebut. Ini negara mana aja Mas ya kalau Mas distribusinya Mas? Kalau untuk negara yang pernah saya ekspor, Inggris, Irlandia, terus Amerika, Malaysia, terus Perancis juga pernah. Wah, itu udah benar-benar negara-negara top semua ya. Negara-negara top. Tapi yang paling best seller itu sebenarnya di Little Margo bukan ketapelnya. Tapi tempat pelurunya ini Mas, namanya pouch. Kita bikin dari kulit kangguru. Wah, itu berarti impor dari Australia? Nah, Mas? kulit kanggurnya kita impor dari Australia, kita olah lagi di sini, kita sesuaikan dimensi, desain segala macam, kita ekspor lagi. Kenapa harus kangguru Mas? Karena setelah kita riset, material yang paling kuat, nyaman, elastis, lembut, dan tahan lama itu ya kulit kangguru Mas, dibanding kulit sapi atau kulit kuda gitu. Mas, ketapel ini sebenarnya aslinya adalah senjata kan Mas? Awal mulanya senjata. Pada zaman dulu ketapel tuh belum ada fork atau garpunya seperti ini Mas. Jadi dulu ketapel pada awalnya cuma tali yang dianyam, terus dikasih kantong untuk melontarkan batu. Nah itu juga bisa sampai jarak 400 meter Mas. Wah, itu udah kayak pistol. Itu jadi zaman dulu pada saat perang mereka punya 3 kategori. Jadi ada pasukan penembak dekat, penembak tengah, atau penembak jauh. Ketapel ini di penembak jauh. Oh, yang kalau misalnya kita nonton di film-film Yunani itu ya, dari gunung-gunung gitu ya, yang dari benteng. Bagian depan tuh pakai tombak, bagian tengah panah gitu, terakhirnya di belakang ketapel gitu. Nah, Mas ini kalau dari harga lah Mas ya. Kalau saya ngeliat di internet kan dari 1,5 dari 150 sampai 4 juta Mas. Mungkin bisa dijelaskan Mas. Mungkin apakah seperti itu atau sebenarnya ada perubahan harga atau mungkin yang mana yang paling mahal Mas? Nah, yang paling terjangkau mana yang paling mahal mana Mas? Kalau harga yang tercantum di internet itu sebenarnya general ya Mas. Kalau misalkan kita konsepnya kan bisa dibeli dari nggak cuma dari Indonesia kan, dari teman-teman di luar negeri juga bisa membeli ketapel tersebut. Jadi kita bandrol untuk harga yang universal aja. Tapi kalau untuk teman-teman di lokal sebenarnya bisa direct langsung ke saya gitu. Jadi nanti mereka bisa mendapatkan special price kayak gitu. Nah, kalau untuk ketapel yang paling diminatin itu sekarang biasanya dari limbah-limbah papan skateboard gini, Mas. Ini biasanya kisaran dari $75 sampai $150. Lumayan. Ini sampah, Mas. Iya. Kita kelola jadi berkah gitu. Luar biasa banget. Kalau yang ini yang sering keluar negeri berarti Mas? Yang cukup sering yang dari limbah papan skateboard sama yang materialnya emang high quality Mas.
seperti yang carbon fiber, terus duralium kuningan yang udah custom high material gini. Ini mungkin bisa 200 sampai $300. Ada yang beli mas ya? Yang beli ada mas. Kalau nggak ada yang beli kita nggak bikin ketapel. Banyak pak, wah mahal banget mas. Kalau ini yang apakah harga ini juga mempengaruhi kualitas tembaknya mas? Atau mungkin maksudnya selain harga juga bahannya apakah mempengaruhi atau sebenarnya tergantung ya penembak aja mas? Sebenarnya kalau untuk harga tinggi itu untuk pride si penembaknya mas. Jadi kayak dia mempunyai ketapel yang menggunakan material udah high quality kayak gitu. Tapi kalau untuk akurasi tembakan itu dari desain ketapelnya sendiri. Itu ketapel yang paling mahal mas di depan saya ini mas. Ketapel yang paling mahal ada salah satu ketapel yang dibuat oleh rekan saya dari Bandung. Nah, ini ketapel cukup legendaris di Indonesia yang udah mendunia, namanya G2. Kalau di biasanya didengar tuh G2 kalau orang sana bilangnya. Ini buatan Jahre Slingshot Bandung. Jadi saya karena saya suka sama alam dunia, saya pesan dengan konsep bola dunia gitu. Oh iya ya. Biasanya kalau kayak gini dijual dengan harga 4 sampai 5 jutaan sih ke luar negeri. Banyak banget ternyata ya mas jenis ketapel tuh. Mas, tapi kalau misalnya kita kembali lagi ke tentang dunia ketapel mas. Di Indonesia bagaimana sih mas? Mungkin masanya mas ya, apa kata tadi kan mas bilang udah mulai ratusan sampai ribuan masya mas untuk ketapel. Apakah berkembang terus seperti apa sih mas kalau ketapel di Indonesia? Kalau kita lihat dari 2 tahun belakangan ini ketapel itu udah mulai grafiknya udah spike gitu kan, dari yang nggak ada yang main sedikit langsung tiba-tiba dus gitu. Nah, salah satunya tuh dari masuknya lewat sisi budaya mas. Jadi teman-teman penggiat ketapel ini latar belakangnya tuh kebanyakan orang-orang yang aktif di forum atau budaya, kayak misalkan di Jakarta gitu, mereka punya forum atau budaya Betawi gitu. Nah, komunitasnya mereka diboyong untuk main ketapel gitu mas. Jadi ada juga kayak pencinta hobi lain kayak batu gitu, batu pandan lovers misalkan. Mereka membuat perlombaan ketapel di dalam acara-acara komunitasnya sebelumnya kayak gitu. Jadi perkembangan ketapel ini tiba-tiba langsung melesat gitu. Jadi kalau misalnya dari ketapel sendiri mas, jadi sebenarnya kita tuh bisa mas ya untuk lebih mengembangkan lagi mas ketapel itu ya mas. Nah, untuk saat ini masanya dulu nih mas, kita develop nih udah banyak, dari situ baru kita blocking untuk bikin regulasi ketetapan sampai tahap yang mana pemerintah itu juga harus melihat bahwa ketapel tersebut bisa dijadiin salah satu cabang olahraga resmi di Indonesia kayak gitu. Itu kalau Ketavisa ada masuk belum sih mas? Ketavisa gitu mas? Jadi saat ini ketapel ini udah ada yang menginduk ke Portina mas. Jadi kayak Persatuan Olahraga Tradisional yang mana Portina itu di bawah Kormi gitu. Terus pada perayaan Festival Olahraga Tradisional kemarin di Bangka Belitung itu ketapel udah diikut sertakan jadi cabang olahraga yang pertandingkan di sana. Mas, ketapel kan mungkin kalau menurut saya terutama buat anak-anak atau mungkin remaja mas, kan seperti pisau bermata dua mas, karena bisa juga dijadikan untuk hal-hal yang ilegal gitu mas. Buat biasanya kan dulu kan perang antar sekolah atau antar kampung gitu mas. Bagaimana mas kalau mas melihat itu mas? Nah, itu menjadi salah satu kendalanya mas ya, mungkin di kita lah gitu mas. Betul. Jadi sebenarnya kita balik lagi ke edukasinya nih mas. Ketika ketapel itu bisa ada value-nya atau ada harganya gitu, itu memungkinkan ketapel itu untuk menjadi pure hobi dan olahraga aja mas gitu. Kok ketapel harga bisa juta-juta, ngapain juga yang harganya juta-juta buat sembarangan gitu. Artinya ada kenikmatan atau kebanggaan tersendiri untuk mengumpulkan ketapel-ketapel yang mahal-mahal gitu untuk di show gitu. Dari ketapel ini mas, ini tantangannya apa sih mas dalam membuat ketapel mas? Tadi kan mas bilang ada dari limbah, ada dari pohon sampai dari limbah ini mas ya, kayak gini lah. Skateboard, dari plastik, dan dari tutup botol. Apa sih mas tantangannya apa aja mas dalam pembuatan ketapel mas? Tantangan yang paling utama itu dalam pembuatan ketapel desain mas. Oke. Jadi
seiring berjalannya waktu di dunia ketapel itu semua orang berlomba-lomba untuk membuat ketapel juga, yang mana mereka mendesain atau mempelajari sebuah ketapel yang emang nyaman, akurat kayak gitu-gitu. Terus bentuknya juga lebih estetik. Tapi banyak juga orang yang praktis, kayak misalkan ketapel keren bikin diduplikasi kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu kan di Indonesia itu harusnya si pembuat ketapel tersebut harus menetapkan hakinya dulu mas, untuk si desain-desain yang mereka ciptakan gitu. Kalau mas sudah ada mas? Little Margo punya 4 desain, 4-4-nya udah dihaki. Jadi sudah tidak bisa diganggu gugat. Kalau dari tadi kan juga sempat ngobrol, jadi ternyata di tiap ketapel ini bisa di request ukurannya mas ya, sesuai tangan ya? Sesuai tangan, sesuai gaya penembak. Mungkin bagaimana mas, mungkin bisa dijelaskan lagi mas, berarti bisa kayak sepatu mas ya? Bisa kayak sepatu, betul, tepat sekali. Jadi masing-masing penembak itu biasanya punya ciri khas gaya tembak masing-masing. Ada biasanya di ujung ketapel ini dinamakan reference point atau titik bidik. Terus tempat peluru namanya anchor point. Nah, ada tipe-tipe orang nembak yang bentuk jenisnya macam-macam gitu. Ada yang anchor pointnya di pipi, ada yang di dekat mata, ada yang overdraw gitu. Nah, itu disesuaikan sama dimensi si ketapel tersebut supaya kebiasaan dia dan postur dia menembak itu selalu pas akurasinya gitu. Nah, berarti kan sembarangan, berarti sedetail itu mas ya untuk betul membeli suatu ketapel. Tadi juga bocorin dong mas trik-trik main ketapel biar bisa kena target gitu mas. Main ketapel tuh sebenarnya yang pertama instingnya dulu mas. Jadi kalau ketapel biasa kita bidik pakai mata kiri atau kanan dulu nih, kita tentuin. Kalau misalkan kita bidik pakai mata kiri, berarti itu kita menggenggam ketapel pakai tangan kanan. Nah, karena mata yang kita buka itu tempat untuk naruh bidikan peluru. Kalau saya dari kanan berarti genggamannya tangan kiri. Nah, jadi ketapel itu sebenarnya yang sekarang udah dimodifikasi, yang udah ditentukan, dia karetnya selalu di depan. Untuk keselamatan. Jadi ketika dia terlepas atau apa, peluru bakal terlontar keluar. Nah, seperti saya misalkan saya bidik pakai mata kiri gitu. Ini pegangannya 90 derajat. Nah, ini jenisnya over the top nih, ketapel yang diikat di atas gitu. Nah, di titik sudut ini tempat untuk membidik sasaran. Jadi sasaran itu ditempel di titik ini. Nah, peluru ditaruh di anchor point, ini didorong. Nanti udah pas titik reference point ke target, kita tinggal lepas. Dari situ akurasinya antara 80 sampai 100% bakal kena target. Kalau nggak sih mas ke jantung, masa ke pernafasan juga diatur mas ya? Nah, seperti biasanya kita nembak atau kita motret gitu kan, itu kan ketika kita shoot atau kita nembak gitu. Harus tahan napas supaya dia benar-benar nggak stabil gitu kan, nggak ada gerakan gitu. Tapi ketika di kompetisi, karena penonton banyak itu tingkat akurasi yang biasa kita latih itu kadang-kadang suka goyang karena mental. Jadi untuk sekarang ini ketapel tuh yang lagi kita develop mentalnya dulu, supaya dia stabil, konsisten, bisa nembak. Kalau di komunitas sekarang mayoritas berapa usia mas? Maksudnya usia berapa mas? Kalau untuk sekarang itu antara kebanyakan 35 sampai 50-an. Oh, emang senior mas ya? Karena si ketapel ini melesat lewat budaya mas. Jadi kayak flashback gitu, mereka pada zaman kecilnya atau mudanya main ketapel dari cabang pohon, sekarang udah termodifikasi gitu. Jadi engage-nya lebih ke orang yang usianya dulu pernah memainkan ketapel kayak gitu, dibanding anak-anak muda yang belum tahu ketapel tersebut permainan zaman dulu gitu. Jadi intinya kalau buat teman-teman yang main tadi mas ya, tadi sudah diajarkan sama Mas Cona ya terkait bidik-bidikan ketapel. Kalau dari pemerintah mas, gimana mas perhatian kepada dunia ketapel atau mungkin kepada olahraga tradisional mas? Nah, kalau untuk pemerintah, jadi di olahraga tradisional tuh udah ada badannya sendiri gitu. Nah, mereka yang mengakomodir si ketapel tersebut, tapi masih belum
belum merata se-Indonesia gitu. Jadi masih di develop di pusatnya dulu, kita kaji peraturan, terus regulasi-regulasi apa aja yang diperlombakan, yang boleh dan yang tidak kayak gitu. Nanti dari situ mungkin 1 atau 2 tahun ke depan ketapel ini udah bisa resmi jadi olahraga. Dan bisa jadi kalau saya bayangin, saya kan di pandemi ini kan lumayan banyak cabur-cabur baru Mas ya yang mulai dimainkan. Menurut saya sih sebenarnya ketapel bisa sih Mas ya. Kita Harusnya bisa ketapel. Bisa untuk kita mainkan, namun emang lapangannya Mas ya harus Betul. pakai. Jadi sekarang kita di masing-masing klub itu udah menstandarisasikan lapangan tembak masing-masing, Mas. Oke. Jadi lapangan tembak itu yang ditetapkan ada minimal 4 target. Jadi ada 4 line penembak gitu. Dengan jarak tembak 10 meter. Nah, itu udah per klub itu diwajibkan untuk mempunyai lapangan tembak masing-masing kayak gitu. Kalau dari tadi Mas, kalau mungkin buat para edukasi buat anak-anak muda, pada junior-junior kita, sebenarnya apa sih Mas manfaat bermain ketapel Mas? Apakah kita bisa lebih tenang dalam menghadapi kehidupan? Kan pasti kan ada aja Mas ya, namanya olahraga tuh pasti ada aja manfaatnya gitu Mas. Betul. Kalau yang saya rasain tuh manfaatnya yang pertama ngelatih fokus Mas. Muscle memory. Jadi ketika kita melihat suatu target, kita harus bisa mencapai itu, achieve. Nah, sama kayak ketapel, targetnya sekecil apapun kita harus bisa mengenai sasaran tersebut gitu. Target yang paling unik apa Mas? Target yang paling Mas temukan yang paling unik kan? Tadi kan ada botol, koin, nah yang paling berkesan apa Mas? Yang paling berkesan tuh kertas Mas. Jadi kertas kita taruh gini, terus kita tembak harus sampai robek. Jadi setipis, nggak kurang dari 1 mili mungkin ini. Gitu. Terus kayak jarum, paku gitu. Oh, berarti apa aja bisa Mas dijadiin target Mas ya? Bisa. Jadi kalau kayak gitu lebih ke trick shot gitu Mas. Kita nembak-nembak yang bentuknya nggak terduga gitu. Wah, itu sebenarnya kalau teman-teman advertising mau iklan bisa Mas bisa, ya? Bisa kita ketapel, kita targetin ke produknya dia gitu. Bisa. Jadi kalau untuk target yang dimensinya seperti kaleng gitu, untuk di kalangan ketapel itu udah cukup besar Mas. Oh. Tuh, jadi kayak seperti ini nih botol gitu. Yeah. Ini untuk di atlet-atlet ketapel tuh Gampang. ini besar gitu. Padahal kalau dari kita sendiri kecil. Karena Itu biasanya ada juga multi spinner yang dimulai dari lingkaran 2 cm sampai 8 cm gitu Mas. Jadi berjejer. Jadi dari urutan poin yang paling besar sampai yang paling kecil. kalau ketapel ini ada nggak sih Mas kayak nomor atau kategori ya buat perang-perangannya Mas gitu? Ada nggak Mas? Kalau untuk perang-perangan sih nggak ada sih Mas. Ya? Nggak kita sarankan juga. Tapi jadi juga mungkin takutnya malah ke bawah sampai ke kehidupan sehari-hari ya, karena kan betul. Jadi bisa sebenarnya dibeli gitu. kalau untuk ketapel sendiri di sekarang itu kita bawa ketapel ya kita asumsinya nembak di tempat-tempat yang udah kita bangun Mas, ya, tempat tembak ketapel gitu. Jadi sekarang udah masuk ke masing-masing kota, masing-masing mungkin udah sampai tingkat kecamatan udah ada lapangan tembak ketapel tersebut gitu. Kalau di Indonesia Mas, biasanya kan kalau setiap olahraga kan punya memiliki atlet ini jagonya di daerah ini gitu Mas. Kalau ketapel di mana Mas? Yang bakat-bakat terpendamnya Mas? Banyak sih, kayak di Jakarta juga lumayan banyak, Bandung, terus Jawa Timur, Tangerang kayak gitu, Depok ada beberapa. Nah, kalau untuk anak-anak usia dini kita seleksi, kita develop untuk diikutkan ke kejuaraan pekan olahraga tradisional tadi itu. Belum lama ini 2 bulan yang lalu diselenggarakan di Bangka Belitung. Itu dari Banten, Jawa Barat, Jawa Timur. Pesertanya sih belum banyak gitu, tapi antusias untuk bermain ketapelnya udah mulai banyak gitu sekarang, karena dari event tersebut mereka bisa dapat kebanggaan tersendiri, kayak mereka menjuarai olahraga yang emang belum banyak kayak gitu, ketapel gitu. Mereka bisa bawa pulang piala besar, terus mereka bisa punya jalur prestasi untuk akademisnya kayak gitu. Mungkin kalau pertanyaan terakhir Mas, biasanya kan kita selalu ada harapan atau keinginan dari Mas sendiri gitu Mas. Apa sih Mas harapan Mas atau target Mas buat ketapel dan juga buat ya Indonesia lah Mas, buat ketapel Indonesia gitu? Kalau untuk harapannya, ketapel tuh harus dibuat regulasi yang baku untuk semua pertandingan
perlombaannya, terus ditingkatkan lagi di masing-masing kota, daerah, sampai tingkat mungkin kelurahan dibuat fasilitas lapangan tembak ketapelan tersebut sih. Dari situ mungkin bisa kita bisa kita kita bisa memetakan tuh orang-orang yang main ketapel, grafiknya. Dari situ kan bisa ternyata dari ketapel tersebut mereka punya sisi ekonomi kreatifnya, kayak saya membuat ketapel ternyata ada nilai bisnisnya di situ gitu. Nah, dari situ mungkin ketapel tersebut bisa jadi mata pencarian teman-teman di Indonesia juga kayak gitu. Benar, ya. Dan tentunya luar biasa Mas Heter juga sampai ke level-level mungkin teman-teman pemulung juga bisa terlibat dalam seperti ada ini. lagi yang unik nih main Apa itu, ketapel Mas? nih. Biasanya masing-masing penembak itu mereka punya rumus fisika masing-masing. Pakai rumus fisika. Jadi ketapel itu yang paling penting itu adalah karet. Dimana karet ini kalau di senjata api bagian pegas gitu, bagian pegas untuk melontarkan peluru gitu kan. Nah, biasanya mereka punya hitungan rumus masing-masing tuh. Dari reference point sampai ke anchor point mereka tarik nih. Diukur dari sini ke sini berapa senti. Misalkan kayak saya 75 senti kurang lebih gitu. Nah, saya menggunakan karet yang ukurannya 0,4 gitu. Terus tapernya potongannya 15 mili gitu. Nah, dengan jangkauan ini saya bagi berapa persen si karet ini melar. Nah, misalkan saya pakai yang 500% tingkat elastisnya. Berarti 75 saya bagi 5. Kan 15 cm tuh. 15 cm udah saya potongin karet 15 cm supaya pas dipasang itu karet aktifnya udah pas. Wah, Nggak bakal lebih, nggak bakal kurang gitu. berarti ditarik semaksimal mungkin Mas ya? Semaksimal mungkin. Wah, sampai ke di situ hitungan. Nah, jadi sekarang kenapa ketapel itu banyak yang bener-bener didalamin untuk olahraga, karena ternyata banyak edukasi dalam ketapel yang belum digali sama teman-teman di Indonesia gitu. Wah, ini baru tahu Mas, ternyata tuh bisa sampai di. Jadi kalau misalnya Mas punya ketapel buat lomba tuh saya pinjam nggak bisa Mas. Belum tentu enak belum gitu. bisa, Belum ya? tentu bisa, belum tentu akurat gitu. Jadi si masing-masing atlet harus punya rumus-rumus buat setup gearnya dia sendiri gitu. Mas tadi juga berarti bukan pertanyaan terakhir. Kalau pelurunya selain ini bisa nggak sih Mas kayak misalnya kita batu gitu Mas? Nah, sebenarnya yang dianjurkan itu yang dia spare bulat lingkaran gitu ya. Kalau misalkan batunya presisi lingkaran itu boleh, tapi kalau yang kayak batu nggak presisi takutnya itu mencederai tangan kita juga gitu. Okay deh. Bisa juga ada yang terbuat dari tanah liat atau dari jelly dengan dimensi yang mungkin sama kayak 6 mili, 8 mili kayak gitu. Nah sekarang kalau buat teman-teman di sini yang mau daftar komunitas ketapel atau mungkin pengen beli, gimana caranya Mas? Nah, sebenarnya kalau untuk mau ikut main ketapel tuh coba kontak di Facebook atau di Instagram. Jadi di Indonesia itu ada banyak banget klub-klub ketapel yang udah bikin sosial media mereka masing-masing kan. Nanti ditentuin aja tuh, misalkan teman-teman ada di daerah mana tuh, cari yang dekat-dekat daerahnya sendiri gitu. Nah, dari situ mungkin udah ikut latihan, nanti bisa dikenalin ketapel lebih detail lagi. Terus kira-kira teman yang baru mau main ketapel itu cocoknya pakai ketapel yang jenis dan modelnya kayak gimana kayak gitu. Luar biasa nih, inspirasi juga, nostalgia juga untuk pelajaran juga buat kita semua kalau dari hal-hal yang kita senangi Mas ya bisa membuahkan hasil. Dan mungkin kalau mau mencoba ketapel berarti harus, kalau misalnya belum punya ketapel bisa dibeli di sana Mas ya? Bisa. Jadi biasanya kalau kita belum punya ketapel, terus kita mau latihan, datang aja, nanti banyak kok yang punya ketapel, disuruh dipinjemin. Dari situ kita bisa tahu nih, kita menggunakan pegangan tangan kanan atau kiri, lebih cenderung pakai ketapel yang tipis atau yang hammer kayak gitu. Jadi pegangannya macam-macam gitu, tergantung selera kita juga gitu. Siap Mas Conai, terima kasih banyak Mas Conai. Siap. Semoga juga sukses, terus juga eksplor lebih Amin. banyak lagi, dan juga semoga ketapel Indonesia lebih bergairah Mas ya. Amin. Terima kasih Mas ya atas Terima inspirasinya. kasih.